gitu. Jadi nggak pas ya. Jadi kalau mau pakai Slovin itu penghitungan sampelnya harus pilihannya error rate-nya cuma 1% atau 5%, itu baru valid gitu. Kalau lebih dari 5% itu udah nggak pas. Oke, silakan Andi. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 1 saya yang berjudul Evaluasi Usability Antarmuka Katalog Daring Perpustakaan Universitas Yarsi menggunakan metode think aloud serta kajian menurut Islam. Ini bab satunya, Pak. Jadi komentar pertamanya yaitu dalam pernyataan Sulistyo Basuki tahun 91 bahwa penggunaan teknologi informasi ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menghasilkan, dan menyebarluaskan informasi. Salah satunya menurut Bapak sendiri, dari Bapak Danang, yaitu katalog adalah katalog perpustakaan dipakai untuk mencari koleksi dengan beberapa titik akses seperti pengarang, judul, subjek, dan tujuan menyederhanakan temu balik informasi. Dengan adaptasi ini, pola kerja perpustakaan pun berubah dari manual menjadi otomasi. Menurut KBBI Daring tahun 2021, kata otomasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan pengawasan manusia. Lalu pengertian dari SLIM sendiri adalah aplikasi otomasi perpustakaan yang diluncurkan pada tahun 2007 dan digunakan pertama kali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk koleksi tercetak dan terekam ini. Slim sendiri pernah mendapatkan kompetisi teknologi award penghargaan dari IAICTA atau Indonesian Information Community and Technology Award tahun 2009 untuk kategori open source. Ini dikutip oleh Munir tahun 2015. Slim sendiri terdiri dari memiliki 1.923 pengguna di Indonesia serta 75 pengguna di berbagai negara. Hal ini dikutip oleh Slims Community tahun 2020. Lalu dari universitas sendiri, sejarahnya di Universitas Yarsi didirikan pada tanggal 15 April 1967 oleh Yayasan Rumah Sakit Islam atau Yarsi sebagai sekolah tinggi Yarsi atau STK Yarsi. Ini fitur dari perpustakaan di Yarsi sendiri. Dari perpustakaan Yarsi sendiri masih menggunakan Miranti 5, tapi dari yang dikutip dari Sidani ini, fitur terbarunya sendiri itu yang terbarunya yaitu fitur chat dan visitor counter. Lalu latar belakang dari menurut Islamnya itu sendiri diambil dari hadis riwayat Tirmizi nomor 1853 yang artinya barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan atau urusan di dunia dan akhirat. Lalu latar belakang dari masalahnya ini saya ambil dari penelitian Sidani. Di sini saya ambilnya untuk di bagian durasi dan rata-rata durasi penyelesaian tugas dan jumlah kesalahan. Berdasarkan dari penelitian Dani sendiri, dari SLIM 5 dan SLIM 9 itu rata-rata ada masalah di bagian reservasi.
Untuk SLIMS 5 sendiri memperoleh waktu 251,5 detik dan perolehan waktu pada SLIM 9 119 detik. Ini untuk bagian rata-rata penyelesaian tugas. Lalu matriks rata-rata kesalahannya pada SLIM 5 sebesar 2,9 kali, sedangkan SLIM 9 sendiri sebesar 2,8 kali. Dalam penelitian tersebut terdapat temuan pada Miranti, yaitu SLIM 5 Meranti dan SLIM 9 Bulian, yaitu menu reservasi. Temuan waktu terlama pada SLIM 5 itu SLIM 5 bagian reservasi, yaitu 76 detik, sedangkan menu reservasi pada SLIM 9 Bulian dengan waktu 57 detik. Adapun kesalahan atau error pada SLIM 5 dengan total 13 kali dan 12 kali pada SLIM 9 secara keseluruhan. Masalahnya, bagaimana hasil evaluasi antarmuka katalog daring perpustakaan Universitas Yarsi melalui metode Think Aloud yang berbasis 5 Meranti dengan SLIM 9 Bulian. Yang kedua, bagaimana manfaat usability antarmuka katalog daring perpustakaan Universitas Yarsi menurut kajian Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan hasil tingkat usability antarmuka katalog daring SLIM 5 Meranti di perpustakaan dengan SLIM 9 Bulian. Yang kedua, untuk mengetahui faedah dalam Islam tentang evaluasi usability antarmuka katalog daring perpustakaan Universitas Yarsi. Manfaat dari penelitian ini terukurnya kualitas usability antarmuka katalog pada perpustakaan Universitas Yarsi. Yang kedua, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi perpustakaan Yarsi maupun pengembang SLIMS. Yang ketiga, sebagai bahan literatur untuk menambah ilmu bagi mahasiswa Universitas Yarsi. Batasan penelitian ini hanya mengulas tentang usability pada perpustakaan Universitas Yarsi yang berfokus pada desain antarmuka katalog daring. Langsung bab 2 atau dibahas dulu, Pak? Bab satunya dulu. Boleh bab 2 lanjut. Untuk tinjauan literaturnya itu dari usability saya mengutip dari ISO 9241/11 tahun 2018 tentang bahwa kata usability sejauh mana pengguna dapat menggunakan sistem atau produk atau layanan memperoleh tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Lalu saya lengkap di bagian DIX. Menurut DIX tahun 93, untuk melakukan usability baik bagi para pengguna dibutuhkan 3 prinsip, yaitu learnability atau adalah kemudahan yang memungkinkan pengguna baru berinteraksi secara efektif dan dapat performa yang maksimal. Yang kedua ada flexibility, menyediakan banyak cara bagi pengguna dan sistem untuk bertukar informasi. Yang terakhir ada robustness, adalah tingkat dukungan yang diberikan agar pengguna dapat menentukan keberhasilan atau tujuan yang diinginkannya. Adapun yang perlu diperhatikan dalam prinsip usability ada 5, yaitu kemampuan manusia, kapasitas manusia, proses, daya ingat, dan pemecahan masalah. Kaitannya dengan DIX ini dengan penelitian saya karena menurut yang dikatakan DIX ini lebih ke kapasitas manusianya itu sendiri. Jadi kan penelitian saya itu kan kualitatif atau memperdalam suatu fenomena, masalah dalam fenomena tersebut, Pak. Kalau kata perpustakaan, entry bibliografi diurutkan berdasarkan skenario
penggunaan tertentu untuk membantu pencari koleksi perpustakaan berupa katalog perpustakaan atau yang dikutip oleh IFLA tahun 2009. Lalu ada pendapat dari Bapak Pendit tahun 2009 bahwa OPAK atau katalog daring perpustakaan merupakan bentuk perkembangan teknologi informasi pertama perpustakaan dalam bentuk digital dari sejak tahun 1960. Menurut Gunawan tahun 2014 tujuan OPAK itu adalah mengurangi beban biaya dan waktu yang ditanggung pengguna dalam mencari informasi. Yang kedua, pengguna dapat langsung mengakses ke dalam pangkalan data yang dimiliki perpustakaan. Yang ketiga, mempercepat pencarian informasi. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan informasi pada pustaka dalam penjangkauan luas. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pangkalan data. Untuk dari Senayan Library Management System atau SLIMS ini, saat itu Kementerian Kemendikbud menggunakan manajemen sistem ALIS yang masa pemakaiannya hampir habis. Kemudian Bapak Hendro mengusulkan ke Pusat Informasi Hubungan Masyarakat yang memayungi perpustakaan di departemen itu dengan membuat program baru sebagai pengganti ALIS. Mengutip dalam wawancaranya tersebut, mengatakan, karena awalnya dikembangkan dengan uang negara, harus bisa diperoleh secara bebas oleh masyarakat, katanya. Kemudian berbentuklah SDC atau disebut Senayan Developers Community yang terdiri dari Pak Hendro Wicaksono, Bapak Ari Nugraha, Bapak Wardiono, Bapak Purwoko, Bapak Sulfan Zaid, Bapak Muhammad Yars Rashid Ridho, Bapak Arif Samsudin, dan bertambah anggotanya pada tahun 2012 antara lain Bapak Indra Sutriyadi, Pak Pipi dari Gorontalo, dan Bapak Edi Subrata dari Yogyakarta. Dari fitur SLIMS 5 itu yang saya dapat dari SLIMS Web ID itu, fitur terbaru pada saat itu ada beberapa, yaitu penambahan template admin OPAK baru, penambahan fitur Z395 SRU atau Search Retrieval via URL, penambahan fitur OI atau PMH, penambahan Statement Responsibility, penambahan item, penambahan bibliographic classification, penambahan pencetakan kartu katalog, perbaikan bug pada eksportir bibliografi dan item, penambahan result clustering, penambahan Brazilian Portuguese language, penambahan Orphaned Publisher and Page, penambahan import mark data, penambahan foto anggota langsung dari SLIMS, penambahan shortcut untuk modul dan submodul, penambahan tampilan mobile, penambahan setting hitung denda dari hari libur, yang terakhir penambahan Zen barcode. Ini tampilan dari SLIMS 5. Lalu untuk dari SLIMS 9 sendiri, fitur terbarunya pada saat itu, pada SLIMS 9, ada peningkatan pelindungan XSS, pelindungan SQLI, dan masih banyak lagi. Ini tampilan dari SLIMS 9-nya. Untuk metode yang diujikan ke usability, dalam mempelajari usability terdapat banyak metode yang untuk mengujikan ketergunaan. Namun ada 3 komponen dasar menurut Nielsen tahun 2012, yaitu menghubungi peserta dalam pengujian dengan kriteria pengguna suatu produk. Yang kedua, meminta peserta mengerjakan tugas representatif dari produk yang diuji. Yang terakhir, penguji dengan dia mengamati dan peserta dalam mengerjakan tugas representatif guna melihat kesulitan yang terjadi pada user interface. Untuk metode sendiri, saya menggunakan ThinkAloud. Metode ThinkAloud adalah pengujian usability dengan cara mendeskripsikan pengamatan situs web berdasarkan evaluasi usability secara nyata atau real life, atau
menampilkan informasi lengkap pada proses evaluasi usability. Metode ini memungkinkan untuk mengetahui apa yang dipikirkan pengguna. Manfaat dari Think Aloud sendiri karena murah, tidak memerlukan alat khusus. Yang kedua, fleksibel, dapat diterapkan di berbagai tahap pengembangan produk TI. Yang ketiga, ada data dan informasi yang diperoleh meyakinkan. Yang keempat, sifatnya robust atau kokoh karena meminimalisir bias. 5, mudah dipelajari karena sederhana. Bias ini kalau maksudnya itu dia itu merasa melakukan itu padahal tidak gitu Pak. Jadi itu kayak ada kaitannya ke kognitif gitu Pak. Bias kognitif gitu Pak, kalau dibaca pengantar dari psikologi itu sendiri Pak. Udah Pak. Sekian dari presentasi bab 1 dan bab 2 saya. Ada masukan Pak buat teman-teman juga. Untuk paragraf yang menyatakan urgensinya ada di mana? Di pendahuluan. Ini Pak, mari. Ya, itu kan hasilnya Dani kan? Iya. Oh, terakhir ininya ya Pak, dari buat saya gitu. Mm-mm. Alasannya gitu. Urgensinya karena saya melanjutkan penelitian si Dani karena temuan dari si Dani ini menemukan masalah yaitu pada menu reservasi, baik dari segi nilai rata-rata penyelesaian tugasnya atau dari jumlah kesalahan. Nah, urgensinya Dani tahu nggak kamu? Urgensinya si Dani, kalau saya lihat di paragraf terakhir aja, urgensinya karena belum ada penelitian gitu Pak, jadi saya nggak bisa melihat itunya Pak. Ya, jadi gini, di yang namanya bab 1 ya, yang namanya bab 1 itu eh, hal yang penting untuk disampaikan ya, ini bisa dicatat baik-baik di bab 1. Yang pertama ketika membuka ya, ketika membuka eh, pendahuluan itu jangan terlalu jauh gitu ya. Kalau keseringan ya mahasiswa komputer ya, ketika paragraf pertama di pendahuluan pasti ngomongannya dunia sudah berkembang dengan cepat gitu. Itu tuh biasanya Umum itu ya. banget ya Pak. Terus kalau perpustakaan biasanya perpustakaan merupakan uh, sarana yang penting gitu. Biasa biasa kayak gitu. Kalau misalnya di uh, anak geografi gitu ya. Anak geografi itu biasanya depannya hal paragraf pertama pasti uh, depannya misalnya Indonesia berada di antara samudra Pasifik dan samudra. Itu pasti itu kayak gitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah jangan kejauhan gitu. Jangan kejauhan. Kalau topiknya misalnya eh, di sini eh, visibility slims, jangan jauh-jauh dari itu, jangan kejauhan gitu ya. Ini udah lebih baik ketimbang proposalnya Irfandi yang sebelumnya.
Profesor Irfan sebelumnya tuh jauh banget, mau ngomong apa ininya ke sejarahnya ini dulu gitu. Nah, jangan kejauhan. Jadi langsung aja yang deket gitu. Jadi biar kamu pembicaranya fokus gitu. Langsung deket. eh yang kedua harus dilengkapi dengan data ya. Biasanya diperlukan data. Kita memerlukan data-data awal. Misalnya apa? Misalnya kalau Slims, ya kita bisa lihat ada nggak sih data jumlah pengguna Slims seluruh Indonesia yang terbaru, Berarti atau harus eh, ya, disamping. jadi kita coba cari data-data pendahuluan gitu yang menarik. Kemudian kita eh, yang terpenting adalah harus ada penelitian sebelumnya, state of the art. Ya, state of the art itu ya penelitian-penelitian sebelumnya kita harus lihat gitu. Misalnya Slims, terus eh Rifandi ngomongin soal usability. Ada nggak sih penelitian-penelitian sebelumnya mengenai usability Slims? Entah dengan metode apapun, yang penting usability Slims. Coba dicari. Kalian cari, utamakan carinya yang jurnal ya. Jurnal, tesis boleh, eh, disertasi boleh, eh, skripsi. Nah, yang skripsi agak repot. Skripsi kita cari yang sudah dijurnalkan. Karena kalau skripsi ngutip skripsi itu agak repot. Biasanya nanti jadi pertanyaan. Kalian sekedar baca boleh, tapi nggak boleh dikutip. Yang boleh dikutip jurnal, tesis atau disertasi. Nah, kalian lihat dulu penelitian-penelitian sebelumnya ada apa aja sih? Sebelum Dani ada siapa lagi sih? Nah, itu cari tuh semuanya kalau bisa. Rifandi sudah pegang. Oh, penelitian tentang film saya udah nyari Pak di Google, saya udah nyari di Indonesia One Search, saya udah nyari di Garuda ya, Garuda Dikti. Saya udah nyari di Scopus gitu. Atau nyari di apa eh DOAJ untuk jurnal ya. Kata kuncinya Slims, kata kuncinya automation ya, usability automation system ya. Ya, pokoknya otak-atik deh kata kuncinya sampai dapat. Nah, kamu jabarin. Oh, si Dani yang dijabarin apa? Yang dijabarin adalah permasalahan, metode, dan hasil. Oh, Dani itu nguji usability di OPEC-nya ini gitu. Terus dia menggunakan metode ini, hasilnya begini. Terus sebelum Dani itu ada lagi gitu. Kalau bisa diurutkan berdasarkan waktu yang paling lama. Yang paling awal siapa? Terus yang kedua yang kamu ketemuin yang kedua paling tua siapa? Terus ya waktu jadi nah yang paling dekat Dani Pak. Ada yang gini. Nah, itu kalau bisa tuh dijabarin jadi beberapa paragraf. Itu dari situ nanti baru kamu masuk ke gap ya, ke gap atau permasalahan ya. Disability eh, gap itu menggambarkan penelitian, menunjukkan penelitian yang kamu mau teliti ini apakah sudah dibahas sebelumnya sama orang sebelumnya gitu. Nah, gap itu harus harus berbeda gitu. Ini kita akan membentuk novelty ya, keunikan. Jadi penelitian itu nggak boleh kita ngulang penelitian orang lain yang persis sama, tempatnya sama, metodenya sama, ya, terus waktunya sama, pokoknya yang nggak boleh persis sama. Nah, gap itu misalnya, eh, eh, oke pas saya ini usability ini eh,
ternyata dari dari penelitian sebelumnya eh, ada yang sama, yaitu Dani ya. Dani menggunakan usability testing menggunakan walkthrough Pak gitu. Saya Kognitif objeknya walkthrough. sama gitu sama Dani, tapi metodenya beda. Nah, itu ada suatu ini. Nah, yang paling penting juga kenapa tadi urgensi? Kenapa kamu meneliti di situ gitu? Tadi kan ya kamu berarti bisa lihat ininya Dani ya, novel apa urgensinya Dani. Jadi Dani itu dulu mengapa meneliti opeknya Yarsi? Karena opeknya Yarsi ini unik gitu ya. Kita sudah ada Slim 9, tapi dia masih pakai Slim berapa tuh? 5 ya. 5 apa 7. Jadi ketinggalan jauh gitu. Tapi masih dipakai sedang. Nah, si Dani dan belum ada penelitian sebelumnya mengenai uh, mengenai uh, mengenai OPEC YRC dan mengenai perbedaan SIMS 5 dan SIMS 7, SIMS 9 ya. Nah, jadi kamu bisa ambil gitu. Oke, sudah ada penelitian sebelumnya tentang itu, berarti, tapi masih sedikit gitu. Dan belum ada yang pakai metode think aloud. Nah, itu kamu bisa pakai think aloud saya pakai think aloud juga. Maksudnya belum pernah Oh pakai ya, think yang aloud untuk di kualitatif itu. SLIPS-nya Oh ya, 7 dan senang. 9 ya. Oh, Bapak Jadi yang di 7 ya BNP. ini ya, YRC 7 ya. IRC Oh, 5, saya Pak. kan SLIPS. Oh ya 5 ya, SLIPS 5 5 dan kalau SLIPS 9. mm-mm. Oh, saya kan SLIPS 8. Ya, SIM 8 di Nah, BNPT di BNPP nah, BNPT. nah, jadi itu yang perlu kalian jabarkan. Jadi nanti Adi sama Vicky juga bisa pikirin, oh ya apa ya yang bisa jadi data untuk ditampilkan di bab satu, yang datanya masih nyambung gitu. Contohnya misalnya eh, pembahasan kalian tentang aplikasi mobile app ya. Biasanya data yang ditampilkan itu datanya APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Tentang apa? Tentang pengguna internet dan pengguna mobile device se-Indonesia. Itu biasanya yang dipakai. Nah, kalau kita apa nih? Cari aja, bisa dicari apa ya kira-kira yang nyambung. Kalau di saya dulu skripsi saya, tesis saya pakai data pengguna Slims tahun 2000 berapa? 2018 kalau nggak salah. 2018 atau 2017 saya lupa saya pengguna. Nah, apa karena kita kan pakai ini tentang Slims ya. Atau data lainnya bisa, silakan aja. Pokoknya kalau punya data layanan di perpustakaannya Yarsi ya coba aja nyambung nggak. Kalau bisa nyambung, yang penting tadi kalian harus menunjukkan kenapa sih kalian meneliti tempat itu dan topik itu gitu ya. Apakah tempat itu punya keistimewaan? Contohnya, oh tempat itu dia perpustakaan itu tahun lalu juara perpustakaan terbaik gitu. Jadi saya menarik nih, ini perpustakaan yang apa terbaik se Indonesia ini yang dikasih juara ini, itu kan fakta ya, itu data bahwa dia menang. Itu jadi hal yang menarik gitu. Data itu, wow, jadi saya pengen tahu seberapa bagus sih sistem otomasinya dari perpustakaan yang terbaik itu gitu. Nah, itu kan bisa jadi urgensi karena ada fakta, fakta yang menarik dan hal yang ingin dibahas gitu. Dan hal yang ingin dibahas itu juga harus kita lihat sebelumnya udah pernah diteliti belum. Kalian harus jabarin, oh tentang topik ini dan tempat ini belum ada Pak, tapi untuk topik ini aja ada, atau tempat ini aja ada gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu dijabarin aja. Misalnya, oh tentang usability ada Pak, tapi usability bukan Slims, usability
aplikasi lain, ya nggak apa-apa. Penting kan usability, yang penting sistem otomasi, usability sistem otomasi atau adanya usability website Pak, website perpustakaan, bukan otomasi, ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya lebih bagus, lebih dekat lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, ya yang agak jauh sedikit nggak apa-apa gitu ya. Oh ini Pak ada tentang usability Slims juga gitu. Tapi metodenya beda gitu. Metodenya ini adanya. Ya udah itu ceritain. Kita memang kalau yang sama persis plug malah nggak boleh gitu. Misalnya eh Rifandi mau otomasinya Slimsnya Yarsi pakai Tinglot. Ya kalau ternyata Pandi nemuin ada tulisan lain yang dia usability testing Slimsnya Yarsi dan pakai Tinglot juga, ya nggak boleh berarti si Fandi nelitiin lagi. Ya udah pernah gitu, kecuali oh udah pernah Pak, itu cuma pernah dilakukan 10 tahun yang lalu gitu, sistemnya udah beda, nah itu baru boleh karena sistemnya udah berbeda Slimsnya. Tapi kalau Slimsnya masih sama juga dan waktunya belum jauh baru kemarin, itu nggak boleh. Oh Pak ada tapi metodenya beda, nah itu boleh. Jadi boleh di objeknya beda sama ini. Jadi nggak boleh ada yang sama persis, tapi kalian tetap harus cari yang sama persis ada nggak. Jangan nanti kalian nemu oh ini ada yang sama persis, oh jangan dikasih tahu deh gitu, nggak boleh gitu, harus tetap dikasih tahu. Berarti kita yang harus ganti topik gitu kalau misalnya ada yang sama persis, karena memang secara prinsip penelitian nggak boleh melakukan uh, yang sama gitu ya. Itu state of the art. Jadi kita, orang lain udah pernah melakukan penelitian ini belum ya, seperti apa orang lain melakukan itu, terus nanti saya keunikannya di mana, itu kemudian kenapa saya meneliti ini, apa pentingnya gitu, apa menariknya. Nah itu yang harus ada di bab pertama, di pendahuluan terutama ya, ini baru pendahuluan. Nanti dari situ baru permasalahannya apa ya, permasalahannya, ingat permasalahan harus sama tujuan, biasanya sama jumlahnya ya. Permasalahan 4 tujuannya berarti 4. Permasalahan 2 tujuannya 2. Dan memang harus spesifik gitu. Oh yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini gitu. Nggak boleh terlalu general gitu. Atau nggak boleh ngawang-ngawang, nggak boleh sesuatu yang kurang bisa diukur. Ya bahasanya nggak boleh sesuatu yang nggak bisa diukur. Jadi, oh saya mau uh, rumusan permasalahannya sekian gitu. Ini berarti cara mengukurnya gini, nanti hasil ukurnya akan datanya berupa apa. Nah, itu harus bisa dibayangkan gitu. Kalau nggak bisa dibayangkan, repot. Jadi berarti kalimatnya kurang clear gitu. Nanti pembahasannya juga kurang clear. Uh, Kemudian di bab 2 yang bisa saya sampaikan adalah nah, di sini bab 2 juga jangan terlalu jauh ya pembahasannya, jangan terlalu uh, sedikit gitu. Di bab 2 itu ada kerangka berpikirnya nggak, Andi? Ya, kenapa Pak? Kerangka berpikirnya ada nggak? Kerangka berpikir. Saya nggak buat kayaknya itu Pak. Kerangka pikir yang gimana ya Pak? Buat ya. Iya. Kerangka berpikir. Nah, itu nanti coba Aduh, ada cari. saya lewat. Jadi gini, kerangka berpikir beda ya sama 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 kerangka sama alur penelitian beda ya. Kerangka berpikir sama alur penelitian beda. Eh, Kerangka berpikir itu kalau di kuantitatif dia yang akan membentuk hipotesis. Ya, alur penelitian itu Oh, adalah step by step menelitinya. Saya kalau alur saya eh, kalau kerangka berpikir, misalnya gini, saya mau bikin kopi yang enak. Kopi yang enak itu berarti saya mau bahas kopi, jenis-jenisnya, ya. Terus saya mau bahas air, saya mau bahas gula, saya mau bahas cara masak, saya mau bahas apa, metode masak, gitu ya. Membahas metode masak bikin kopi ada apa aja, ya, bikin kopi ada apa aja. Oh kopi itu jenisnya ada robusta, arabica,
Mungkin ada yang lain juga. Oh itu wilayahnya ada di sini 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 gitu. Yang paling bagus ternyata ini gitu. Atau mungkin kalau yang ini rasanya pahit, yang ini rasanya asam, ya ini. Nah, terus air. Oh airnya itu airnya harus harus yang tidak berwarna, tidak berbau, harus dimasak, suhunya berapa gitu ya. Terus gula, wah gulanya ada gula merah, ada gula putih, ada gula apalagi semut, ada gula apa. Nah, itu tipenya gimana itu gula antar. Nah, kemudian ada eh, cara masak. Oh, cara kopi itu ada yang di apa? Ada yang dipakai mesin, ada yang pakai saringan, ada yang ditarik dan segala macam. Oke, kalau saya mau bikin kopi yang enak, berarti saya harus pakai kopi yang terbaik, air yang bagus, suhunya pas, metodenya tepat, gulanya juga pas. Kalau kemarin ada yang bikin pakai kopi Arabica rasanya seperti ini dan disukai oleh masyarakat, kalau saya pakai Arabica juga, tapi saya ingin lebih manis, saya pakai gula yang lain misalnya. Itu kayaknya akan lebih disukai karena masyarakat ini suka kopi yang tesnya manis gitu misalnya. Nah, itu ada kerangka berpikir. Berarti kalau kalau saya bikin hipotesisnya, jadi kalau saya bikin masyarakat Jawa suka manis. Kalau saya bikin kopi dengan kopi robusta yang karakternya seperti ini dengan eh, gulanya gula putih jumlahnya segini, itu kayaknya akan lebih disukai nih ketimbang produk yang sebelumnya. Itu kan hipotesis. Nah, alur berpikir, alur penelitian, berarti caranya gimana? Pertama saya uh, uh, campurkan uh, kopi, ya, masak air, terus siapkan gula dan semalam dicampur dengan takarannya sekian sekian sekian. Kemudian kopi ini saya uh, bagikan tester ke 100 orang, terus tanya, terus cari respon 100 orang. Kalau 100 berapa persen bilang lebih enak dari kopi yang apa produk yang lain, berarti kopi saya ini hipotesisnya diterima gitu ya. Itu alur metode alur penelitian ya. Jadi bedain ya tadi kerangka berpikir sama alur penelitian. Kerangka berpikir adalah sesuatu yang uh, dari konsep-konsep, beberapa konsep, terus apa terkaitannya, terus nanti ngubungin ke hasil uh, atau ngubungin ke penelitian kalian gitu. Oh ini kalau ini nih kayaknya akan seperti ini Pak gitu. Nah itu harus bisa dibentuk dalam gambar alur ya, baik kerangka berpikir maupun alur pemikiran, alur metode penelitian itu sama-sama dalam bagan alir gitu. Nah eh, nanti coba digali, coba dilihat. Ya, yang jelas juga tadi sebelum alur penelitian, jadi di bab 2 itu ada konsep-konsep yang terkait sama penelitian kamu, terus penelitian sebelumnya yang lebih detail, yang lebih banyak itu bisa ditaruh juga di bab 2. Kalau yang di bab 1 itu tadi hanya sekilasnya aja ya, untuk mendapetin ininya aja apa eh, set of the art-nya. Kalau di bab 2 bisa lebih panjang untuk penelitian sebelumnya ya, bisa lebih panjang di bab 2. Kemudian baru nanti dari konsep-konsep yang ada di bab 2 ya dan penelitian yang sebelumnya itu nanti alur kerangka berpikirnya seperti apa gitu. Nah, itu nanti harus bisa dalam bentuk gambar. Nah, nanti baru bab 3 ke metode penelitian. Metode penelitian juga harus ada alur metode penelitian. Kalau alur metode penelitian lebih ke how to, bagaimana step by step. Tadi bagaimana kamu membuat kopi dan memastikan bahwa kopi racikan kamu itu hasilnya sesuai dengan yang kamu harapkan gitu atau sesuai dengan dugaan kamu.
Jadi step by step. Oh ya, step pertama ya. Jadi nggak lagi jelasin tentang think a lot adalah, nah itu di bab 2. Tapi kamu oh saya pakai think a lot. Saya ambil 10 partisipan. 10 partisipan akan melakukan tesnya ABCD. Tes ABCD nanti akan dikumpulkan responnya. Nanti data yang sudah terkumpul mau diolah ya supaya bisa dianalisis, itu seperti caranya seperti apa. Nanti kalau hasil analisisnya seperti ini, kesimpulannya apa? Kalau hasilnya seperti itu, kesimpulannya apa? Nah, itu ada di bab 3. Ya. Kalau di bab 2 ya think a lot adalah think a lot, itu ya itu nggak apa-apa. Itu memang seperti itu. Jadi kalau what is itu taruh di think a lot. Jadi supaya di think a lot misalnya, oh responden yang bagus jumlahnya sekian Pak menurut si ini. Jadi nanti bab 3 kamu tinggal state. Saya menggunakan jumlah partisipan 10 gitu. Langsung aja men-state seperti itu. Nah, dapat nggak nih Rifandi ininya perbedaannya? Nangkep ya? Iya Pak. Kayak ada yang mau ditanyakan nih sebelum habis ininya ini ya, waktu timernya ada ini. Belum sih Pak. Dari Adi boleh, Adi, Fandi sama Saya mau Vicky. nanya ini Pak, yang Silakan. kemarin agak-agak sama sih mungkin sama Rifandi ya, menjelaskan tentang SLIM juga. Apa seperti itu juga yang dikatakan tadi Pak Danang, Hmm, sejarah SLIM-nya, hmm, metodenya di bab hmm, 1 gitu, ke bab 2 dirinci lagi ke bab 2-nya dengan landasan teori gitu. hmm. Apa alurnya mengikuti struktur yang dari kampus gitu, mengikuti gitu apa? Karena kemarin kan bilangnya yang di bab 2 sebenarnya ada sejarahnya dimasukin ke situ gitu, Hmm, hmm, perpustakaannya berapa, data-data perpustakaannya, karena harus ditampilkan data ya, hmm. kayak gitu Pak. Ya. Nah, di bab 2, jadi kalau yang di bab 1 itu misalnya, Pak di bab 2 saya mau nampilin data, di bab 1 ada nampilin data juga. Apa bedanya? Bedanya adalah sama kayak tadi. Penelitian sebelumnya di bab 2 ada lebih detail, di bab 1 juga ada. Bedanya apa? Bedanya di bab 2 bisa lebih detail. Di bab 1 hanya poin-poin eh, yang membentuk argumentasi ya, atau membentuk eh, urgensi kalian gitu. Jadi pastikan yang di bab 1 itu benar-benar data yang bisa kepake dan langsung nyangkut gitu sama sama permasalahan penelitian. Oke lah di bab 2 kamu bisa misalnya data kunjungan, data pinjaman, data apa gitu ya. Bisa kamu pakai. Tapi dari semua data itu kan nggak mungkin eh, kamu tampilkan di bab 1. Pilih aja yang paling bisa membentuk benang merah argumentasi yang membentuk urgensi gitu, yang membentuk eh, oh ya penelitian ini perlu gitu, ada permasalahan di situ. Ini penting untuk dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya penelitian sebelumnya mungkin di bab 2 bisa detail sampai hasil ya, metode hasilnya bisa dirinci seperti ini gitu. Nah, kalau yang di bab 1 mungkin lebih ke siapa melakukan penelitian apa ya, metodenya apa gitu. Hasilnya mungkin kalau memang itu menarik boleh ditampilkan, atau tadi ya membentuk membentuk satu benang merah urgensi itu boleh ditampilkan. Kalau enggak ya jadi perlu dipilih-pilih memang di bab satunya. Perlu dipilih-pilih, lebih lebih selektif kalau di bab 1 karena kepentingan dari bab 1 adalah membentuk urgensi penelitian. Sedangkan kalau di bab 2 adalah menjabarkan agar orang paham tentang
tentang usability itu apa, tentang perpustakaan IKJ itu seperti apa gitu. Tapi yang dipakai di bab 1 yang cuman benar-benar membentuk urgensi kalian, yang urgensi penelitian kalian gitu. Yang menyatakan, oh iya nih penting penelitiannya, terus penelitian ini perlu dilakukan. Ya, oh ini data ini menunjukkan permasalahan, ada masalah gitu ya, menunjukkan ada masalah gitu. Nah itu berarti perlu ditampilkan gitu, Adi. Iya, Pak. Bedanya di situ. Ada yang belum kejawab nggak tadi pertanyaan? Tadi agak ini suaranya. Apa ya? Kalau yang Ini penelitian terdahulu itu harus dari RC atau dari luar, Pak? Dari seluruh Kira-kira. jurnal. Seluruh jurnal. Dari seluruh jurnal, laporan penelitian, tesis, disertasi yang membahas mengenai topik yang sama atau mirip dengan penelitian kamu, Adi. Gitu. Kalau ketemu sama persis sampai metode-metodenya berarti kamu perlu nyari, oh apa bedanya ya gitu. Kalau ternyata nggak ada bedanya berarti kamu harus ganti topik gitu. Tapi kalau ada yang mirip gitu tapi ada bedanya, nah itu bagus berarti. Berarti kamu tetap dapat novelty atau keunikan, tapi kamu juga dapat melihat, oh sejarahnya seperti ini ya. Dulu pernah ada ngelakuin penelitian ini begini, dulu ada pernah melakukan ini begini hasilnya. Nah dari situ kamu akan kebentuk gitu, kebentuk bahwa penelitian kamu tuh nggak berdiri sendiri. Penelitian kamu itu adalah penelitian yang orang lain juga pernah memiliki permasalahan ya, yang mirip gitu. Jadi apa ya? Kita kan bukan penelitian yang tiba-tiba idenya gitu, dapat wahyu gitu, dapat wangsit gitu kan. Tapi kan pasti itu menunjukkan bahwa saya sebagai pembaca juga kalau kamu menyampaikan seperti apa penelitian sebelumnya itu banyak gitu dan sangat relevan gitu dengan penelitian kamu, saya akan tahu, oh ternyata Adi bener nih, dia melakukan penelitian ini nggak ujuk-ujuk, dia tahu kok sebelum-sebelumnya ada penelitian seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, dan masing-masing dia bisa ceritakan di tulisannya. Berarti dia nih wisata wisata literasinya banyak gitu, maksudnya bacaannya banyak gitu, dia serius. Nah itu sebagai dari sisi pembaca akan melihat itu gitu. Jadi bukan tiba-tiba tiba-tiba orang kamu eh, menyatakan, oh ini penelitian ini belum pernah dilakukan orang lain gitu, tapi kamu nggak tahu, belum pernah neliti sebelumnya ada penelitian apa aja ya gitu. Nah, itu kan berarti ini dapat wangsit dari mana nih Adi tiba-tiba menyatakan sebelumnya belum ada pernah penelitian seperti ini atau eh, apa semacam itu, tapi dia nggak menyampaikan penelitian sebelumnya pernah ada apa sih gitu kan gitu. Kalau kalau saya baca kan rata-rata secara umumnya tentang Slim, tapi nggak menampilkan versi, Pak. Kalau sekarang kan Slim ini terus berganti versi kan, kan selalu ada pertanyaan tuh pakai versi berapa gitu kan? Kenapa nggak bisa kayak gitu-gitu kalau saya ikuti gitu kan? Di versi ini bisa, di versi ini enggak gitu kan, selalu ada perkembangannya gitu. Secara kalau saya baca menggunakan Slim, tapi kita nggak tahu versinya berapa gitu. Mau saya ambil kan saya menggunakan Slim 9 lebih ke detailnya gitu. Itu bisa nggak, Pak? Bisa. Yang saya bahas gitu ke Slim 9 bulan yang sekarang ini gitu kan. Kayak gitu. Bisa ada seperti itu salah Ya. satunya. Jadi kebaruan itu bisa tadi versinya, bisa metodenya, bisa tempatnya. Oh itu SIM 9 dipakai di tempat mana gitu. Oh saya dipakai di IKJ gitu. Terus yang lain itu dihubungkan dihubungkan sama apa? Sama kinerja pustakawan. Oh saya sama pelayanan. Ya. Beda gitu. Nah itu harus sedetail itu di apa unsur-unsurnya. Jadi metodenya tahu, oh yang si A metodenya ini, artikel si B metodenya ini gitu. Artikel si C metodenya ini. Si A ini pakai slips apa, si B slips apa. Oh si C pakai enlist atau pakai koha. Terus
Ya, oh ya si A dihubungkan sama kinerja pustakawan, si B dihubungkannya sama eh, apa pengolahan. Oh saya sama eh, kinerja sama layanan gitu, sama persepsi pengguna gitu. Nah itu kan di situ kan ada terbentuk. Perbedaannya Pak. Mm-mm, Perbedaannya perbedaan. di situ ya berarti ya. Ya, jadi bukan cuma dari slipsnya, banyak aspek dan itu memang kamu kalau baca harus banyak baca, satu harus banyak baca jurnal, yang kedua harus benar-benar bisa membedakan jurnal satu, jurnal dua, jurnal tiga. Nah kalau si bahayanya si Rifandi ini, kalau misalnya dia jarang baca, nanti dia akan berpatok sama satu jurnal itu. Jangan ini kayak si Fandi kan dia nerusin penelitiannya si Dani. Jangan sampai dia cuma baca tulisannya si Dani doang gitu. Jadi nanti akan similarity indeksnya akan sama sama si Dani, nanti akan terpancing. Oh, kok ini kata-katanya kok mirip sama gitu sama si Dani sih. Karena Fandi mungkin bacanya baru punya si Dani. Coba kalau Fandi bacanya banyak gitu. 10 jurnal minimal ya. 10 jurnal minimal. eh Harus ada yang dari luar negeri juga ya. Ya 50-50 lah, 5 Indonesia, 5 luar negeri. Dan harus benar-benar dipahami gitu. Harus benar-benar paham. Jadi ketika menceritakan di bab 2 tuh dituangkan, benar-benar dituangkan, benar-benar bukan oh ini copy, oh ini paste, ini copy. Tapi juga ada kalimat kalian ya yang harus dituangkan. Nah, itu di bab 2. Itu harus ada kutipan dari jurnal luar Pak. 2 jurnal luar kalau nggak salah. Ya, Atau lebih gimana? banyak lebih bagus sebenarnya. Oh lebih banyak boleh ya. Tapi Kalau juga dari web gimana Pak? Web. website ya. Iya, kayak dari Nielsen Group tuh. Di situ banyak Pak komplit Pak masalah usability. Ya, kalau dari web itu sebenarnya masuknya jadi publikasi itu ada primary, Sekunder resource ya itu ada berarti ya. primary resource, ada Sekunder. secondary resource. Usahakan banyakin di primary resource. Ya, jangan ada di secondary resource. Kayak buku itu secondary resource. Itu kalau kalian banyak pakai buku untuk nulis jurnal ilmiah, wah itu ditolak pasti. Ya. Sama, kalau Berarti skripsi pun yang bagus harusnya banyak jurnal. Gitu. berarti dari jurnal dari resources itu juga nggak apa-apa Pak ya. Iya, Paper itu ya. iya. Ya, itu kan sebenarnya kan media aja ya. Tapi kan sebenarnya itu kan jurnal kan. Kayak dari web gimana? Ya webnya lihat dulu. Kalau webnya blog main-main, ya jangan dikutip. Tapi kalau blognya si Nielsen, wah si Nielsen orang usability siapa yang nggak tahu Nielsen? Gitu. Dia memang pakarnya gitu. Dan dia lebih sering uh, nulis di punya web ya, punya web resmi. Ya itu nggak apa-apa. Gitu. Soalnya ada yang kalau mau mengakses full text itu kita harus login dulu kan. Oh Yang ya. nggak login kita nggak bisa akses full text gitu, cuma Nah, itu abstraknya kalian doang. kalian boleh Kadang-kadang pakai pakai ini pakai Sci-Hub ya. Pakai Sci-Hub Sci-Hub ya. ya apa. Pokoknya yang agak-agak ilegal demi demi Iya, demi pengetahuan nggak apa-apa lah. agak apa. Berarti nggak boleh kita pakai yang ilegal gitu kan. Harus Ya, yang di situ. legal kita harus login dulu, kita harus daftar dulu gitu. Kalau misalnya kalian harus minta temen gitu, oh ini ada di UI, ya, ya samperin temennya gitu. Kalau misalnya oh ini nggak ada di mana-mana, di Sci-Hub ada, ya udah mau gimana lagi, pakai aja di Sci-Hub daripada kalian kurang ini juga kan, daripada kurang referensi gitu. Mau gimana lagi gitu. Paling sih itu sih untuk resource ya, permasalahan resource. Yang terpenting adalah kalian kelola di Mendeley, di situ bikin anotasi ya. Di Mendeley kan kalian selain bikin metadata, selain bikin citasi dari metadata yang di Mendeley kan bisa dibaca di Mendeley kan. Kalau diklik dia akan kebuka di PDF-nya di Mendeley dan kalian bisa kasih highlight merah apa kuning-kuning, kalian kasih catatan, notes. Nah itu kalian manfaatkan. Jadi kalian bisa lihat lagi gitu. Bisa lihat gitu. Dan itu akan nanti kerangka berpikir tuh bisa kebentuk dari kebiasaan itu dengan sendirinya.
kalau kalian membaca dengan kritis ya. Ya satu hari satu jurnal deh gitu. Satu hari satu jurnal tapi benar-benar dibedah. Nah, itu sebulan aja 30. Wah, itu udah hebat banget. Nah, ya 30 itu udah oke banget. Yang penting benar-benar paham, apalagi yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Inggris kan kalian pasti pakai Google Translate tuh. Nah, itu bahaya kadang tuh. Ada usability itu kan kalau di Google Translate kan diartikan kebergunaan ya. Kalian kalau salah tangkap kebergunaan disangkanya pemanfaatan, padahal beda. Nanti disangkanya pemanfaatan, padahal usability itu eh, kalau dari definisi adalah seberapa mudah sistem itu dipakai oleh orang gitu. Itu yang dimaksud dengan usability. Memang tapi kalau ditranslate ke bahasa Indonesia kebergunaan, tapi jangan diartikan pemanfaatan lain itu nanti gitu. Itu ya. Ya, Pak. Itu mungkin tantangannya yang bahasa Inggris. Ada lagi pertanyaan? Pak mau nanya, kalau yang tadi buat rangka berpikir tadi itu yang dibilang Bang Adi kan, yang tadi mirip-mirip gitu ya Pak ya. Hmm. Kalau saya kan agak sulit nih yang bagian yang di ininya, bagian perpustakaan selalu ketemunya di bagian aplikasi mulu Pak. Kayak misalnya saya baca nemu di ShareIt, usability malah ke ShareIt-nya Pak. Terus ada yang aplikasi Gojek juga Pak. Kalau untuk di perpustakaan lariknya pasti banyak ya ke walkthrough, terus ke heuristic evaluation. Ya, tapi itu masih banyak yang di bagian aplikasi lain kayak Bandung masih pakai Pak, ada penelitian dari heuristic evaluation juga Pak. Lihat dari judul kamu, Fandi. Satu, dari judul kamu itu ada Perpustakaan berarti. usability. Dua, otomasi. Antar muka otomasi. Otomasi spesifiknya SLIMS ya. Otomasi atau SLIMS lebih spesifik lagi. Itu bisa otomasi, bisa SLIMS. Yang ketiga, think aloud. Cari jurnal dengan kata kunci 3 ini. Ya. Usability, sistem otomasi, think aloud. Ya. Dapat minimal 2 dari 3 kata kunci itu, ambil. Wah, ini ada nih Pak usability. Tapi ini ada usability pakai SLIMS, tapi pakai walkthrough metodenya. Ambil nggak apa-apa. Boleh Pak. Justru itu kan justru kan pembeda gitu. Dia walkthrough, saya tinggal load Pak gitu. Oh, ini ada nih Pak usability pakai tinggal load Pak. Tapi sistemnya bukan SLIMS 9 Pak. Pakai English slide. Ambil, baca gitu. Terus kutip. Ya, dijadiin penelitian terdahulu. Pokoknya lihat dari judul ya, kalau di kuantitatif kan ada variabel ya. Ya, metode bisa lihat variabelnya, bisa lihat dari metodenya, lihat. Nah, mana yang mirip lebih dari 50% mirip, ambil, baca. Terus ini bisa dikutip nggak nih gitu. Jadi kalian bisa baca, setelah baca kalian bisa tentukan. Itu yang ini Pandi. Jadi kita nyari yang mirip tapi berusaha untuk nanti menggambarkan perbedaan dari metode-metode penelitian yang sudah ada sebelumnya gitu. Bukan metode, pokoknya berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu. Tapi jangan jauh banget. Ini ada Pak usability Gojek Pak gitu. Ya kan jauh banget. Usability Gojek pakai walkthrough gitu. Ya, beda, itu jangan dibaca gitu. Usability Pak Gojek Pak tapi pakai think a lot ya, tapi beda juga. Ini nggak ada kaitannya sama perpustakaan gitu. Terlalu jauh. Itu ya.
Ya kalian bisa 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 inilah bisa menilai lah kedekatan atau kalian nanti bisa dikelompokkan lah. Oh ini hasil 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 pertemuan saya nih kayak bagus tapi kayaknya belum bisa dipakai. Nah kalian juga harus nyimpannya di tempat yang berbeda tuh di foldering. Ya ada yang benar-benar deket, ada yang kurang deket gitu. Itu kalian juga harus bisa misahin dengan bacaan gitu. Oke ya, bisa dipahami, Pandi? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya, kalau Silakan. misalnya pengujian instrumen itu kan ada uji validitas dan uji reliabilitas. Itu Ya, tentu biasanya untuk kuantitatif ya. ya Hmm. sebaiknya itu masuk ke hasil dari uji validitas dan reliabilitas itu sebaiknya ditaruh di bab 4 apa di bab 3, Pak? Nah ini di bab 3 harusnya sih bisa di bab 3 ya. Sebenarnya bisa di bab 3 bisa di bab 4 sih sebenarnya Vicky. Nanti tinggal tergantung dari penguji aja ya. Sebenarnya kan di bab 3 kan what is ya. Oke, saya pakai variabelnya apa? Butir pertanyaannya apa aja? Oke, butir pertanyaannya ini udah benar belum? Saya uji deh validitas, reliabilitas. Nah, itu mau dijabarin di situ juga nggak apa-apa di bab 3 itu. Ini udah ternyata udah valid ya, udah benar ya. Jadi nanti bab 4 benar-benar bahas tentang Analisis. hasil demografi ya, hasil hasil demografi, hasil hasil kuesioner, terus analisisnya gitu. Bedanya hasil sama analisis apa? Hasil kamu menjabarkan hanya hasil deskriptif ya. Jadi, oh hasilnya sekian, yang paling tinggi ini, rata-ratanya sekian gitu. Kalau pembahasan, oh ini hasilnya yang paling tinggi ini variabelnya. Itu artinya apa? Kalau berdasarkan kutipan atau mengutip pakar si A, itu artinya ini. Kalau berdasarkan si B artinya itu. Jadi dapat disimpulkan artinya ini gitu. Nah, itu pembahasan. Jadi bedanya apa? Di pembahasan, kalau di hasil, acuannya adalah data yang berhasil dijaring dari instrumen kamu. Kalau pembahasan, dominan adalah membahas hasil berdasarkan perkataan pakar. Ya, perkataan pakar berdasar si A, begini pendapatnya, si B begini pendapatnya. Jadi saya berkesimpulan seperti ini. Nah, itu pembahasan. Itu di bab 4. Bisa ditangkap nggak, Fit? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, oke, sama-sama. Jadi instrumen kalau bisa di bab 3, taruh di bab 3 dulu aja nggak apa-apa, lebih bagus. Gitu. Saya tanya lagi Pak, saya masih Silakan. bingung nih mau survei atau eksperimen ya kalau untuk metode ininya, pendekatannya, penelitiannya ini. Kalau yang kemarin saya ikutin kan di kelasnya Pak Sugiono, kalau instrumen eksperimen populasi. Ya, terus ada apa lagi? Selain purposif, selain random ada apa lagi? Nah, itu kalian coba ini. Nah, kalau eksperimen itu tadi, apakah harus sampel jenuh atau harus eh, eh, sensus ya kalau ini ya. Kalau di sampel jenuh itu artinya semuanya ya, semua populasi atau sensus ya. Atau oke nggak boleh random, tapi boleh tadi ya dengan cara eh, purposif, purposive sampling. Nah itu nanti coba ditanyakan Dedi ke Prof. Sugiono. Ada nomor teleponnya kan? Ada Pak. Nah Itu itu jadi dia yang kayak ke kualitatif juga katanya Pak.
Mana ada yang nanya juga sih, kayak agak mirip Iya. nih mungkin ke kualitatif gitu, agak bingung Iya. juga ada data kualitatif juga mungkin Mhm. kayak gitu mungkin di mix method tapi dilihat lagi Hmm. masalahnya apa gitu kan. Semua balik lagi ke pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian tadi. Iya, kayak gitu lagi. Kalau dari kalimat pertanyaan permasalahan dan tujuan penelitian kamu kemarin, saya sih positif itu adalah kalimat untuk eksperimen gitu. Jadi kalau kamu mau ganti ke survei, ya diganti berarti ininya permasalahan penelitiannya, diganti kalimat, bukan cuma diganti di kalimatnya, tapi tujuan penelitiannya memang survei gitu. Jadi kamu bisa lihat, oh penelitian survei ini untuk dipakai untuk eh, nyari apa aja sih gitu. Untuk 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 pertanyaan penelitian yang seperti apa. Nah, itu kayaknya di buku kuantitatif kan Prof. Sugiono ada juga tuh di situ. Kamu coba dilanjutin di situ nanti. Oh, berarti saya kalau mau ganti dari eksperimen ke survei, harusnya yang ditanyakan ini. Pertanyaan penelitiannya harusnya ini. Jadi tujuan penelitian saya harusnya ini. Berarti akan berbeda sama yang kamu harapkan kemarin. Gitu. Kalau yang kamu harapkan kemarin itu jatuhnya ke eh, eksperimen gitu. Bisa jadi beda tapi masih apa? Masih mirip lah gitu tuh. Iya, Atau agak mendekati sih katanya sih kemarin eksperimen dan survei itu, cuman ada hmm, bedanya sedikit gitu kan. uh-uh. Itu kayak mendekati, jadi agak mungkin wah, kalau eksperimen di lab dengan perlakuan khusus, ini apa yang di ini gitu, ada perlakuan Hmm, apa ruang kontrol itu gitu. hmm, hmm, Kayak gitu, diberikan treatment hmm, kata dia. hmm. Sudah ini kan Gitu. sebenarnya kan populasi kamu kan udah dapat treatment kan. Treatmentnya adalah diberikan layanan baru gitu. Iya, kayak begitu. Nah, diberikan layanan baru, terus responnya seperti apa kan itu kamu pengen tahu di situ. Iya, pengen seperti itu, Pak. Tapi permasalahan kan populasinya banyak gitu. Apakah semuanya? Nah itu kan yang jadi pertanyaan kamu sebenarnya kan di situ kan. Iya, atau saya ambil sampel aja. Nah nanti kalau sampel tadi oke Prosigiono sampel nggak boleh random. Jadi Mm-mm. sampelnya apa dong gitu. Nah nanti coba ditanya aja. Kalau Prosigiono yang penting kamu WA dia pakai foto kamu ya. Profil picture-nya foto kamu, mata, muka gitu. Nanti dia akan balas. Kalau nggak pakai profil picture-nya, nggak pakai wajah, kamu dia nggak dibalas. Harus Gitu. jelas ya. Iya, Pak. Nanti coba di ini. Sama tipsnya adalah ya baca terus gitu. Jadi misalnya oke lah kita ini masih stuck di bab 2 nih untuk baca buku kuantitatif. Tapi kamu jangan nungguin nungguin saya. Kalau kamu mau lanjut baca bab 3 bab 4 terus sambil sambil bikin apa PowerPoint-nya nggak apa-apa gitu sambil jalan. Jadi nggak usah nungguin saya gitu. Kadang kan suka kayak gini nih. Tiba-tiba Pandi, wah Pak, ini saya belum. Saya mau ini dulu. Ya udah, Pandi dulu gitu kan. Jadi kan kayak ini kan nanti akan ketunda-tunda karena banyak juga gitu ya. Saya suka potong. Jadi nggak usah nungguin saya, tapi kalau bisa dilanjut terus baca ya terus gitu. Berarti Jadi tulis bab 1, bab 2 tuh terusin aja, Pak ya. Sampai bab terusin 3 baru aja, tuh nanti baru terusin aja. Mm. dikonsultasikan sama Bapak ya. Ha-ha, ha-ha. Terus baca jurnal juga, biarpun saya nggak suruh minimal sekian, minimal sekian. Ya kalau misalnya kamu bisa lebih gitu dari yang minimal, ya terusin aja gitu. Dari situ kamu pasti kepake kok, kepake. Jadi kalimat yang ada di skripsi yang kalian tulis itu sangat terpengaruh dengan apa yang kalian baca. Kalau yang dibaca cuma sedikit, pasti pas dibaca udah ketahuan gitu. Ah ini sih, ini kurang baca nih. Ah ini nih kurang ini nih gitu. Itu kelihatan banget gitu. Tapi kalau kalian bacanya banyak gitu, nah itu ketika ditulis juga akan beda sama yang bacanya sedikit gitu. Itu kelihatan banget kok. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu kalian cari, kalian baca. Jadi setiap hari tuh jangan jangan nungguin pembimbing ngubrak-ngubrak dulu baru kerjain, tapi kalau bisa dirutinin aja. Setiap hari pasti ngerjain ada yang kalian kerjain. Entah cuma ngetik satu paragraf, entah cuma ngebaca satu jurnal,
entah cuman ngapain ya, cari gitu, cari jurnal, tapi usahain 1 hari itu jangan ada yang lepas dari kegiatan skripsi gitu, karena skripsi itu kegiatan nyicil sebenarnya, nyicil Iya. nyicil nyicil nyicil, nyicil gitu. Kalau ada yang lepas tiba-tiba eh, nyari cepet gitu ya, waduh udah tinggal 1 minggu ternyata deadline, kebut gitu. Nah itu nanti kalian akan terjebak ke cara-cara yang salah dan hasilnya juga kurang bagus, kurang maksimal gitu, gitu ya. Iya, Pak. Paling gitu nanti coba ditanya ke Prof Sugiono, nanti disering Adi gitu. Cuman kadang memang perlu dicermati gitu. Kadang Prof Sugiono itu menjawab ya, menjawab eh, tapi maknanya itu eh, yang ditangkap beda gitu sama Iya, yang Pak. bertanya gitu. Saya Itu juga tuh sering bingung kemarin. saya beberapa kali ikut kelas beliau, kadang beliau salah menyebutkan juga pernah, cuman karena kita udah pernah baca bukunya juga, terus kita nyimak jadi oh ini Prof Sigiono kayaknya salah nyebut nih, harusnya nyebutnya ini gitu, atau powerpointnya ada yang salah ketik gitu kan. Eh, Sering terjadi juga gitu, jadi ketika yang jawab, oh kalau nggak boleh random, apakah berarti sudah pasti harus populasi gitu? Kan nggak juga ya, ada kemungkinan selain random, apalagi kan bisa progressive sampling, ada apa lagi, nah itu kan eh, ada, bisa nggak kemungkinan itu gitu. Nah itu kan dia harus ditanyakan gitu, harus benar-benar dijelasin gitu. Kadang prosedur juga jawabnya cuma singkat gitu, karena waktu ya gitu. Karena saya Paling nonton sih itu yang aja. video eksperimen juga, yang apa Mm, metode penelitian eksperimennya juga kan udah ada tuh yang 7 menit itu. mm, mm, Langkah-langkahnya aja gitu kan. mm, mm, Sama yang kemarin dijelasin, saya lihat mm, agak sama ya gitu. Agak mm, bingung mm, juga jadinya gitu. Mau yang survei atau yang apa yang eksperimen gitu. mm, Ada yang tanya juga seperti itu. Jadi maksudnya kemana nih? Saya Prof, eksperimen ya harus seperti ini mm, gitu Pak. mm, Gitu. mm. Jadi kita juga Gitu. harus paham tadi ya, paham eh, kegunaan dari survei dan kegunaan dari eksperimen, perbedaannya dan jenis kalimatnya gitu. Jadi tujuannya dan jenis kalimatnya itu, kalimat yang dipakai untuk pertanyaan penelitian itu juga harus benar-benar, karena ngaruh ke situ semua gitu, saling terkait, saling terkait. Jadi benar-benar ketika ada pertanyaan seperti itu pun prosedurnya juga pasti jelasinnya dengan cepat itu akan susah gitu, akan terlalu umum. Nah itu yang kita juga yang harus harus intinya sih itu ya. Kayaknya di bukunya beliau udah cukup ini sih, memang cukup cukup kalau dibaca perlahan ya, udah cukup Lengkap oke sih Pak. sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Tinggal ininya aja kita, kalau ada yang Pemahaman bacanya dia Mm, Pak. Jadi kita harus lebih dalam, lebih meresapi. mm-mm. Nanti bisa sambil diskusi tuh ke beliau tuh, Pak di buku ini halaman sekian gitu gitu. Nah kita bisa sambil nanya, atau misalnya Pak saya eh, ketika bertanya pun kita harus jelasin dulu latar belakang kita ini. Penelitian saya ini Pak, terus tanyanya ini, terus yang saya mau tanyakan ini gitu. Nah itu jadi eh, dia oh bisa baca dulu situasinya seperti apa, baru pertanyaannya seperti apa, baru kasih solusinya seperti apa gitu. Itu sih paling. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup Ini Pak. jadi ini ya, di upgrade ya apa Fandi ya? Tadi ada apa menitnya nambah. Kalau populasinya tuh yang ini berapa sih Pak? Yang untuk skripsi ini berapa banyak itu populasinya? 200, 500 Pak? Nah, populasi kan tergantung kamu. Populasi, misalnya, oh populasi saya ngambil seluruh mahasiswa, data mahasiswa dan data dosen yang ada di Dikti. Hmm. Kan ada tuh, Dikti nyediain data mahasiswa, jumlah mahasiswa dan jumlah dosen. Boleh ambil dari situ. Atau, ah nyari ke Dikti, saya nggak nemu nih. Saya pakai data yang ada di misalnya data keanggotaan di perpustakaan gitu. Nah Udah ya keisi kayak gitu. belum? Hmm. Kalau di situ udah keisi ya udah, saya pakai ambil data yang di situ deh gitu. Oh bisa itu Pak ya?
bisa gitu. Cuman utamain sebenarnya yang namanya populasi. Kalau misalnya disebut populasinya adalah seluruh mahasiswa dan dosen, ya berarti kamu harus nyari data seluruh mahasiswa dan dosen, dan itu tersedia kok di internet, di Dikti, di apa ya, kemarin itu yang pakai itu Zaria ya, Zaria atau David ya Pangkalan kemarin. data dikti, Pak. Pangkalan data Dikti Prediktif. ya, alamat Eh, ininya apa ada ya, ingat nggak? Oh ada Pak. Vicky yang pakai ya, Saya Pak Vicky yang pakai. pakai Pakai apa Vicky, intinya alamatnya Vicky. PDD dikti kalau nggak salah dah. PDD Dikti. Iya, Heeh. PDD Dikti. Pakai itu. Nah, itu dari situ baru dihitung. Oh, saya pakai taruh yang mana dengan 5% ke error rate, hasilnya jadi sekian. Gitu ya. Oke, Jadi yang Pak. jelas error rate jangan sampai 10% deh, 5%. 1% kalau perlu. Jadi kalau 1% meleset nanti ya jatuh ke 5% gitu. Kalau 5% meleset, 10% itu udah agak kurang bagus. Apalagi kalau kamu pakai error rate 10%, jatuh kemana? Itu jatuh ke jalanan udah itu. Udah penelitian nggak jelas nanti. Hmm, Gitu ya. Oke, Pak. Paling ada lagi? Silakan. Tadi tuh ada tips dari Vicky ya, pakai apa data prediktif gitu ya. Dipakai aja gitu. Yang penting jelas gitu. Mau data itu benar atau salah, lo saya pakai ini berdasarkan ngutip si Dikti kok gitu. Berarti kalau itu salah bukan saya yang salah, Dikti yang salah gitu. Jadi kamu nggak usah mempertanyakan ini data benar atau enggak, tapi tanggung jawabnya itu ada di Dikti kalau kamu ngutip si Dikti. Gitu. Itu Adi. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin Cukup kita dulu, Pak. cukupkan dulu dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke. Ya, Makasih makasih. Pak. Oke, Makasih Pak. lanjut Rabu ya, Rabu insya Allah. Oke Pak. Oke. Nanti saya Rabu dari ini dari Bantarsari online-nya. Mudah-mudahan dapat sinyal ya. Kalau nggak dapat sinyal nanti saya kabarin. Oke ya. Assalamualaikum.